Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabil Fatur Rahman, mahasiswa Universitas Brawijaya, Fakultas Vokasi, Program Studi Administrasi Bisnis. Pada video kali ini saya akan menceritakan perjalanan selama mengikuti mata kuliah pengembangan diri dan personal branding. Di mata kuliah ini, saya mempelajari bagaimana mengenali diri sendiri secara lebih dalam, memahami potensi serta nilai pribadi, membangun citra diri secara digital, hingga menyusun strategi branding yang konsisten. Dari semua materi yang dipelajari, aspek yang paling relevan bagi saya adalah self-awareness, pengembangan potensi, dan personal branding digital. Selama 1 semester ini, saya mulai mengenali lebih dalam karakter dan kekuatan diri saya. Dari beberapa latihan seperti refleksi nilai diri, analisis SWOT pribadi, dan tes kepribadian sederhana, saya menemukan bahwa saya adalah orang yang teliti, suka belajar hal baru, dan cukup mudah beradaptasi. Tes yang paling membantu saya adalah tes SWOT pribadi, karena di situ saya melihat dengan jelas kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman yang sebelumnya tidak saya sadari. Ada satu momen yang cukup mengubah cara pandang saya, yaitu ketika diminta menuliskan nilai hidup yang paling penting. Saat itu, saya menyadari bahwa saya memiliki potensi besar dalam hal komunikasi, interpersonal, dan konsistensi kerja. Hanya saja, selama ini belum benar-benar saya eksplorasi. Selama 1 semester, saya juga mengembangkan beberapa keterampilan yang sangat berpengaruh. Pertama, komunikasi, baik komunikasi lisan maupun tulisan. Dari tugas, presentasi, dan diskusi kelas, saya belajar menyampaikan ide dengan lebih terstruktur. Kedua, ada tim manajemen. Dengan banyaknya tugas dan aktivitas, saya mulai membiasakan menggunakan to-do list dan prioritas harian agar tidak kewalahan. Lalu yang ketiga ada self-confidence. Awalnya saya cenderung ragu untuk tampil atau berbicara, tetapi perlahan saya belajar bahwa kepercayaan diri muncul bukan dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian untuk mencoba. Lalu yang keempat, Setelah saya memahami diri sendiri, saya menyusun personal branding blueprint sebagai panduan ke depan. Yang pertama, personal positioning statement. Saya adalah individu yang berfokus pada ketelitian, komunikasi yang baik, dan konsistensi kerja untuk mendukung proses administrasi yang efektif dan personal. Lalu yang kedua ada target audience, yaitu rekan kerja, dosen, atau mentor calon tempat magang profesional administrasi bisnis. Lalu yang ketiga, personal brand personality profesional, terbuka, komunikatif, dan dapat diandalkan. Lalu yang keempat, platform digital yang akan saya gunakan menggunakan LinkedIn untuk membangun jejak profesional, Instagram untuk menunjukkan aktivitas dan karya, serta TikTok untuk konten edukatif ringan. Lalu yang kelima ada strategi menjaga reputasi dan konsistensi. Saya berkomitmen untuk mengunggah konten relevan secara rutin, menjaga bahasa dan sikap yang profesional, serta membangun jaringan dengan orang-orang di bidang yang saya minati. Kalau saya rangkum dalam sebuah cerita, perjalanan ini bermula dari satu tantangan. Saya sering merasa kurang percaya diri dan bingung tentang arah pengembangan diri saya. Titik turning point-nya muncul saat saya diminta membuat peta potensi diri. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar melihat bahwa saya punya kualitas yang bisa dikembangkan. Dari situ, saya mulai lebih aktif berlatih komunikasi, mengatur waktu, dan membangun citra diri di kelas maupun di media sosial. Perlahan, saya merasakan perubahan. Saya menjadi lebih percaya diri, lebih mengenali kekuatan saya, dan lebih berani menunjukkan kemampuan saya. Dari mata kuliah ini, pelajaran terbesar yang saya dapatkan adalah bahwa pengembangan diri itu bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal berproses dan berani mengambil langkah kecil setiap hari. Untuk 6-12 bulan ke depan, saya berkomitmen untuk terus mengasah kemampuan komunikasi, membuat portofolio digital di LinkedIn, serta mulai membangun identitas personal saya secara konsisten. Untuk diri saya di masa depan, tetap percaya proses, jangan takut mencoba hal baru, dan ingat bahwa setiap langkah kecil selalu berarti. Terima kasih karena telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.